Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Hari ini kita akan belajar tentang makroekonomi lagi, khususnya tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Jadi sebelumnya kalau kita udah belajar tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, hari ini kita akan belajar yang 2 sektor ya. Secara garis besar, untuk perekonomian 2 sektor atau pendapatan nasional 2 sektor itu diperoleh dari 2 variabel aja ya, jajan yang dari konsumsi dan dari investasi, tanpa mempertimbangkan adanya government expenditure dan juga ekspor impor. Sepengetahuan saya, jadi untuk keseimbangan perekonomian ini dia tidak diterapkan di negara manapun ya. Seharusnya nggak ada negara yang menerapkan manapun karena hanya terdiri dari dua faktor saja, konsumsi rumah tangga dan perusahaan saja. Pun negara-negara seperti Korea Utara itu juga dia ada kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu. Jadi sepengetahuan saya sih nggak ada negara-negara yang menerapkan perekonomian atau keseimbangan dua sektor ini. Untuk rumusnya sendiri, Y sama dengan C, konsumsi rumah tangga, dan I, investasi atau dari perusahaan ya. Kemudian di mana nilai I atau suntikan nanti sama dengan nilai S. S ini adalah saving, bocorannya itu adalah tabungan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 plus 0,8 Y, dan fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 10 plus 0,2 Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun. Berdasarkan pemisahan-pemisahan di atas, lengkapkan tabel berikut. Jadi kita udah diberikan set tabel pendapatan nasional seperti apa, kemudian konsumsi rumah tangga, tabungan, investasi perusahaan, dan pengeluaran agregat. Nah, kita tinggal masukkan nanti untuk konsumsi C, ini menggunakan rumus yang ini. Sedangkan yang tabungan S ya, saving, kita nanti akan menggunakan rumus yang ini. Nah, nanti kita lihat pengeluaran agregatnya seperti apa. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi apabila sektor perusahaan menghasilkan 150 triliun? Ini artinya nanti apabila I itu sama dengan 150 triliun. Ya, kesetimbangannya seperti apa? Sedangkan yang pertanyaan B, apakah terjadi apabila sektor perusahaan menghasilkan 350 triliun? Nanti I sama dengan 350 triliun. Sementara yang C, berapakah pendapatan nasional pada kesetimbangan? Jadi kita akan melihat kesetimbangan S sama dengan I, saving sama dengan investasinya seperti apa. Kemudian yang D, lukiskan keadaan setimbang perekonomian tersebut. Nanti saya di sini akan menggambarkannya ada dua bentuk kesetimbangan. Jadi melalui Y tadi, Y sama dengan C plus I, atau S sama dengan I. Jadi nanti dilihat dari sumber bocoran dan nah ini kemudian kita masukkan untuk rumusnya tadi kan diketahui adalah C itu 10 plus 0,8 Y, fungsi konsumsinya. Ini fungsi savingnya atau fungsi tabungannya seperti ini. Kita masukkan data yang pertamanya dulu ya. Jadi saat pendapatan nasionalnya Y, pendapatan nasional itu 0, kita masukkan 0 itu di sini. Ya. Jadi 0,8 kalikan 0, otomatis fungsi konsumsi kita dapatkan adalah 10. Fungsi saving di sini 0, itu adalah minus 10. Kemudian pengeluaran agregat itu adalah konsumsi ditambah investasi. Ya, ini kan Y sama dengan C plus I, konsumsi plus investasi. Jadi adalah 40. Nah, begitu seterusnya nanti kita masukkan data-data pendapatan nasionalnya berapa di sini. Kita masukkan ke fungsi Y yang ini. Nanti kita bisa dapat nilai C dan nilai S untuk misalkan yang di bawahnya C5 yang untuk pendapatan nasional 50. Kita masukkan sini 50. Kita dapatkan 40. Berarti kalau fungsi konsumsi rumah tangganya adalah 50 juga. Kemudian fungsi tabungannya, savingnya di sini 50. Kita dapatkan 10, di sini 0. Ada di sini 80.
begitu seterusnya nanti sampai ke bawah ya. Jadi ini yang sudah saya lengkapin, jadi bisa di screen capture mungkin kalau pengen lihat jawabannya. Jadi setelah kita masukkan semua data pendapatan nasional Y-nya ini ke fungsi sini, dua ini, kita nanti dapat peroleh nilai C, kita dapat memperoleh nilai S-nya, kita memperoleh nilai Y. Nah, ini nilai, oke, sudah sampai sini. Nah, berdasarkan nilai ini tadi, hasil perhitungan kita, ternyata dia setimbang pada saat fungsi Y-nya, fungsi pendapatan nasional dinilai 200 triliun. Dengan konsumsi rumah tangga 100.000 triliun dengan nilai I sama dengan S itu adalah 30 triliun. Jadi di sini seimbang ya. Pendapatan dan pengeluarannya seimbang. Ini, pendapatan dan pengeluarannya seimbang. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Nah, untuk nilai apabila pengeluaran agregat itu lebih besar daripada nilai pendapatan nasional, itu makanya terjadi namanya adalah kondisi ekspansi. Jadi di sini pengeluaran dia lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Sedangkan apabila pengeluaran agregat itu lebih kecil daripada pendapatan nasional, itu dikatakan dia sedang berada pada fase kontraksi. Sebenarnya nilai ekspansi itu baik ya kalau kita berbicara ekonomi makro, karena artinya negara tersebut bertumbuh. Tetapi nilai ekspansi yang jangan sampai tapi nilai ekspansinya itu jauh melebihi daripada pendapatan nasionalnya. Otomatis kalau jauh melebihi kan banyak adanya utang ya. Kalau adanya utang tuh takutnya malah terlilit hutang, jadinya terjadinya hiperinflasi nanti. Karena pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluarannya. Sedangkan kalau kita terjadi kontraksi seperti masa-masa pandemi kemarin, itu artinya dia pengeluarannya lebih sedikit daripada pendapatannya. Nah, ini biasanya terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ekspansi ini biasanya indikasi pertumbuhan ekonomi. Tapi ekspansinya ini adalah ekspansi yang ekspansi yang terkontrol ya. Artinya tidak sangat jauh melebihi daripada pendapatan nasionalnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah yang terjadi apabila sektor perusahaan menghasilkan 150 triliun rupiah? Yang kedua, apakah yang terjadi apabila perusahaan menghasilkan 350 triliun rupiah? Yang ketiga, berapa pendapatan nasional pada kesetimbangan? Dan yang keempat adalah lukiskan keadaan kesetimbangan perekonomian tersebut. Kita masuk pertanyaan pertama. Jadi di sini diminta bila mana nilai investasi perusahaan itu menghasilkan 150 triliun rupiah. Ternyata yang terjadi adalah ekspansi ya. Karena di sini pengeluaran agregatnya itu pasti jauh lebih besar daripada pendapatan nasionalnya. Jadi masuk ke dalam kategori ekspansi. Karena ekspansi itu pengeluaran agregat yang lebih besar daripada pendapatan nasional. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu bagaimana bila perusahaan menghasilkan 350 triliun di sini? Ya, ternyata sama, masih terjadi adanya ekspansi. Tapi kita lihat ya di sini pendapatan nasionalnya itu jauh lebih kecil daripada pengeluaran nasionalnya. Karena semakin besar investasi perusahaan, maka pengeluaran agregat akan jauh lebih besar. Jadi masih terjadi adanya ekspansi karena pengeluaran agregat itu lebih besar daripada pendapatan nasional. Kemudian kita kembali lagi soal berapa pendapatan nasional pada kesetimbangan. Jadi pendapatan nasional pada keadaan setimbang adalah 200 triliun ya. Sini konsumsi tambah investasi. Ini Y, ini C, ini I. Itu 200 triliun. Pengeluaran agregatnya juga 200 triliun. Sama ya. Jadi keadaan setimbang pada nilai atau pengeluaran agregat dan pendapatan nasional 200 triliun. Di mana nilai
C itu 170 triliun dan nilai I itu 30 triliun serta nilai S savingnya juga 30 triliun. Jadi Y sama dengan agregat expenditure, Y sama dengan 200 triliun. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan keempat, bagaimana keadaan kesetimbangan pada grafiknya. Jadi saya menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Jadi bisa dilihat gambar seperti ini. Jadi ini untuk fungsi C. C-nya tadi kan sama dengan 10 ditambah 0,8Y. Sedangkan di sini fungsi Y. Y-nya itu C ditambah I. Nah, jadi kita bisa lihat dari grafiknya di sini. Y ditambah I. Ini digambarkan ya. C-nya kan dari 0 tadi, titik 0. Kemudian digaris lagi. Dari jadi saya gambar dari sini ya. Fungsi C-nya. Ini dari 10 kemudian ke 50 di titik sini. Ada lagi nanti di titik 90, 130, 70 dan seterusnya. Nah, sementara kita lihat kesetimbangannya itu Y sama dengan agregat expenditure-nya. Nah, ternyata di titik 200-nya sini. Nah, ini. Ini fungsi C, ini fungsi Y. Y-nya saya ngambil tuh dari sini. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi di sini pasti selisihnya itu adalah 30 ya. Karena kan nilai investasinya tetap ya 30 triliun. Jadi nilai perbandingan antara nilai Y sama C ini pasti akan berselisih 30. Karena nilai C I di sini kan kondisinya tetap 30. Jadi tinggal garis lurus ini pasti selisihnya dari sini sampai sini. Semua ini itu adalah 30 triliun. Oke, itu pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Sementara kalau kita pendekatan bocoran dan suntikan, nah ini seperti ini. Jadi kita lihat investmentnya, kita gambar investmentnya tetap dulu di 30 triliun. Kita tarik garis lurus 30 triliun. Kemudian kita lihat S-nya atau savingnya. Formulasi S-nya tadi itu kan adalah minus 10 plus 0,2Y. Dimana kita mulai dari 0. Kalau misalkan Y-nya 0 ya sini, S-nya kan di sini kan minus 10. Kemudian kita tarik garis lurus sampai dia ketemu di titik equilibriumnya di 200 triliun. Sama ya sebenarnya. Jadi tergantung kalian menggunakan pendekatan grafik yang mana. Seperti itu. Baik, mungkin sekian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semua.